Shalom. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu, yuk kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis yang akan kita gunakan untuk ibadah. Selama beribadah, akan lebih baik jika kita tinggalkan aktivitas yang lain. Papa dan Mama mohon untuk mendampingi ya selama adik-adik beribadah. Mari fokus beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Ada sukacita? Pasti semua boleh bangun dengan pagi ini dengan penuh sukacita. Itu semua karena Tuhan sayang sama kita. Kita boleh dibangunkan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita semuanya berdiri, kita nyangkat pujian. Shalom, shalom. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, dalam sepanjang minggu ini, apa saja sih yang adik-adik lakukan? Pastinya selain belajar online, ada yang pergi bermain sama teman-teman. Dan mungkin ada yang sudah bisa tatap muka dengan teman-temannya yang lain di sekolah. Walaupun sebagian, tapi semuanya pasti dengan sukacita nih. Sekian lama belum pernah berjumpa dengan teman-teman di kelasnya, boleh berjumpa kembali walaupun hanya sebentar. Nah, adik-adik, dalam kita menjalani hari-hari kita pasti banyak hal-hal yang kita lakukan kurang berkenan di hati Tuhan. Kadang kita melawan orang tua kita mengganggu adik kita, bahkan mungkin kita mengecewakan hati kakak kita, orang-orang sekitar kita. Sadar atau tidak sadar, yang kita lakukan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Untuk itu, semuanya mari kita ambil sikap berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengakui segala kesalahan kita dalam bentuk lagu banyak perbuatan. Selalu perintah Bapak Ibu.
semua sudah mengakui kesalahan kita, ingatlah kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih, yang akan selalu mengampuni kesalahan kita. Yang penting kita benar-benar datang meminta ampun dan mengakui kesalahan kita kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan kini mari kita semua dengarkan berita anugerah untuk kita yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap? Pastinya semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdiri, kita siapkan semua Alkitabnya, kita nyanyi Alkitab, Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, pernah nggak kalian diminta tolong sama mama kalian? Dek, boleh ya tolongin mama pergi belikan garam dulu. Ih, gak mau, aku masih asik nih ma, masih asik main game. Pernah gak ada yang seperti itu? Wah, itu kurang baik ya. Itu artinya kita tidak mendengarkan apa yang diminta tolong oleh mama kita, apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Nah, ada nih seorang bapak yang tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dia namanya Yunus. Siapa? Yunus. Iya. Jadi Tuhan memerintahkan Yunus. Tuhan memilih Yunus untuk pergi ke sebuah kota yang namanya kota Niniwe. Yunus diperintahkan untuk ke sana untuk memberitahukan bahwa orang-orang di Niniwe harus bertobat karena mereka sudah melakukan kesalahan. Banyak sekali kesalahan mereka perbuat di hadapan Tuhan adik-adik. Sampai Tuhan itu marah dan mau menghukum kota Niniwe. Tapi Yunus ini takut. Dia gak mau ke sana. Dia takut karena dia tahu orang Niniwe ini orangnya jahat-jahat. Nanti kalau dia diapa-apain bagaimana? Jadi adik-adik, Yunus ini dia pergi. Dia mendengarkan perintah Tuhan. Tapi dia perginya tidak ke kota yang Tuhan perintahkan. Dia pergi ke kota yang lain. Dia kabur dari panggilan Tuhan. Karena Tuhan ini maha kuasa. Tuhan ini tahu segalanya. Jadi saat Yunus mau pergi ke kota yang tidak seharusnya dia datangi, dia pergi naik kapal. Saat di kapal, Tuhan mendatangkan badai yang sangat besar yang hampir menghancurkan kapal itu. Saat badai itu datang, ternyata Yunus ini sedang tidur adik-adik. Semua orang yang ada di dalam kapal itu panik. Hei, bagaimana ini? Bagaimana? Kita mau tenggelam. Bahkan kaptennya pun ikut panik. Terus kaptennya pergi ke sebuah ke bawah kapal. Dia melihat ternyata ada orang yang tidur. Dia adalah Yunus. Kemudian kapten itu membangunkan Yunus. Hei, bangun. Kapal kita mau tenggelam tahu. Sekarang berdoalah kepada Tuhanmu. Terus ada seseorang yang bilang gini, bagaimana kalau kita buang undi? Kalau ada orang yang kena undi itu berarti itu karena perbuatan dia.
Tuhan dia marah nih sampai mendatangkan badai besar seperti ini dan kita semua kena masalah. Jadi orang-orang yang di kapal itu membuang undi adik-adik. Dan ternyata kalian tahu undi itu terkena Yunus. Dan Yunus pun mengakui bahwa saya minta maaf, saya sudah melakukan kesalahan, saya tidak mendengarkan perintah Tuhan saya. Harusnya saya pergi ke kota Niniwe, tapi saya malah melarikan diri, tidak mendengarkan perintah Tuhan. Sehingga terjadilah badai seperti ini. Dia mengakui kesalahannya di hadapan orang-orang itu adik-adik. Nah, orang-orang itu bingung. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yunus meminta orang-orang itu untuk melemparkan dia ke dalam laut. Sebenarnya orang-orang di kapal itu takut untuk membuang Yunus. Tapi apa boleh buat ya? Saat Yunus dilemparkan ke dalam laut, seketika itu juga adik-adik, badai yang datang menerpa kapal mereka itu jadi reda. Tidak ada lagi badai. Saat Yunus dilemparkan ke dalam laut, Tuhan mendatangkan lagi ikannya sangat besar yang menelan Yunus. Yunus pun hidup di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Yunus mengakui bahwa dia salah, dia terus berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Karena dia sudah tidak mendengarkan perintah Tuhan adik-adik. Dia mengakui kesalahannya. Karena Tuhan adalah Maha Kasih, Dia adalah pengampun untuk semua orang. Jadi Tuhan meminta ikan yang besar itu untuk memuntahkan Yunus atau mengeluarkan Yunus dari dalam perutnya. Dan Yunus pun pergi ke kota Niniwe untuk memberitahukan bahwa mereka harus bertobat. Dan Yunus menjalankan perintah Tuhan. Adik-adik, hal yang patut kita contoh dari Yunus adalah dia mau mengakui kesalahan dia. Tapi jangan sampai kita melakukan kesalahan dulu nih. Terus Tuhan marah dulu, baru kita mau minta maaf, baru kita mau minta ampun. Saat kita melakukan kesalahan, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Iya, kita minta maaf, kita mengakui bahwa kita salah. Meskipun kita ini berbuat salah, mungkin cuma sama adik kita pikirnya, adik kita aja kok nggak apa-apa. Tidak seperti itu ya. Sama semua orang, sama adik, kakak, mama, papa, kakek, nenek, semua teman-teman yang di sekolah, yang di gereja. Saat kita melakukan kesalahan, kita mau mengakui bahwa kita ini salah. Kita berani jadi anak-anak Tuhan yang mau mengakui kesalahan kita. Di hadapan orang-orang, di hadapan teman-teman, maupun di hadapan Tuhan. Dan saat kita mengakui kesalahan kita dengan tulus nih datang berdoa, kita dengan tulus datang meminta ampun kepada Tuhan, atau kita datang dengan tulus minta maaf kepada teman kita. Kita dengan tulus mau meminta maaf kalau kita benar-benar salah. Nah, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani mengakui kesalahan kita dan dengan tulus mau meminta maaf saat kita salah. Dan Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dia pun pasti akan mengampuni kita saat kita benar-benar tulus mau meminta maaf dan berani mengakui kesalahan kita. Dan tidak mengulangi lagi kesalahan kita. Iya, sampai di sini cerita firman Tuhan. Amin firman-Nya. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita, surat cinta kita dari Tuhan. Kita buka Yunus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Nah, untuk pokok ceritanya yaitu jujur mengakui kesalahan. Jujur mengakui kesalahan. Ya, sampai di sini cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Tadi siapa yang dimakan oleh ikan besar? Masih ingat? Siapa namanya? Yunus. Nah, dia disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke
Tarsis. Nah, karena dia mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan, sehingga dia dibebaskan dari ikan itu. Untuk itu, mari kita semuanya ingat ketika kita berbuat salah, ketika kita melakukan kesalahan, mari kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu mengampuni kesalahan kita. Kita nyanyi Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, mari saat ini kita datang kepada Tuhan, memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya mari kita dengarkan nats persembahan untuk kita semua yang terambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Sambil persembahan kita dijalankan, kita nyanyi Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan Sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adikku, mari kita tenang. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kita satu dalam doa syafaat dan syukur, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih karena Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas hari yang baik yang masih Engkau anugerahkan bagi kami, untuk kami datang bersama-sama bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau pun masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini boleh senantiasa dipakai untuk penata pelayanan di sekolah minggu. Tuhan, terima kasih untuk hari baik yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Saat ini kami bersama-sama berdoa untuk teman-teman kami yang Engkau tambahkan lagi usianya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu dalam kehidupan teman-teman kami, adik-adik kami ini. Dalam seminggu ini mungkin ada yang Engkau sertai Tuhan hingga boleh bertambah lagi 1 tahun usianya. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, menyertai dalam pertumbuhan, dalam perkembangannya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kau berkati biarlah dia boleh bertumbuh menjadi anak kebanggaan orang tua, kebanggaan papa dan mama, kebanggaan keluarga, terlebih menjadi kebanggaan Tuhan. Tuhan, saat ini pun kami berdoa bersama-sama untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam kondisi tidak baik, kondisi kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyembuhkan, kiranya Engkau memberkati segala obat-obatan, segala makanan dan minuman yang boleh dia konsumsi untuk dirinya, biar dia boleh memperoleh kesembuhan.
Dan semua itu Tuhan asalnya daripada-Mu. Biarlah dia boleh juga senantiasa mengucap syukur dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa senantiasa untuk Papa dan Mama kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam segala pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, baik di rumah maupun di tempat kerja. Engkau senantiasa melindungi mereka, menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan senantiasa. Engkau berkati ya Tuhan, mampukan mereka untuk bisa menjalankan setiap pekerjaan di rumah dalam mendidik kami, anak-anak-Mu yang Kau anugerahkan dalam rumah. Kiranya Engkau juga memberkati kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan selalu, mampukan mereka untuk menjalankan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dengan baik. Dan biarlah kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu boleh dengar-dengaran, boleh mendengarkan perintah orang tua, boleh menjalankan setiap apa yang orang tua kami inginkan, boleh kami lakukan dengan baik. Ajar kami untuk mau mengakui kesalahan kami Tuhan, di hadapan teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, terlebih di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak yang jujur, anak yang berani mengakui kesalahan kami. Dan biarlah kami tidak mengulangi lagi kesalahan yang boleh kami perbuat. Ya Tuhan, terima kasih untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang senantiasa Engkau anugerahkan di dalam pelayanan sekolah minggu di Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Selili. Engkau berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan, dalam setiap apa yang mereka lakukan, cita-cita mereka, harapan-harapan mereka. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati, senantiasa melindungi mereka dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dan juga dalam keluarga mereka. Engkau berikan hati yang baik Tuhan untuk terus berpelayanan. Biarlah mereka boleh melayani, boleh mengangkat pelayanan dengan ketulusan dan dengan kerendahan hati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk guru-guru kami di sekolah juga, kiranya Engkau memberkati, berikan mereka senantiasa kesehatan Tuhan. Jaga mereka, lindungi mereka, biar mereka boleh mengajar kami, berikan kami ilmu dengan baik, dan biarlah kami pun boleh menerimanya dengan baik. Tuhan, saat ini mungkin kami masih dalam kondisi pandemi, tapi biarlah Tuhan kami boleh senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, boleh senantiasa berpegang teguh pada Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa ada dalam lindungan-Mu. Jaga dan pelihara kami Tuhan dalam kami bermain, dalam kami bersekolah. Mampukan kami untuk bisa menjalani hari-hari kami dengan baik Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa menjadi penguat, Engkau yang adalah pemilik kehidupan kami, dan segala isinya di bumi ini, kiranya Tuhan Engkau memberikan mujizat, biarlah kami boleh merasakan lagi, bertemu, berkumpul, bernyanyi bersama-sama, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu secara langsung. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dunia kami, bumi kami, agar boleh sembuh dari corona ini. Berkati negara kami Tuhan, senantiasa berikan keamanan, ketentraman di dalamnya, biar kami juga boleh senantiasa bertumbuh di dalam negara kami ini dengan baik. Tuhan, ampuni kami Tuhan, maafkan kami atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Dan biarlah kami senantiasa layak untuk datang, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta dan kasih-Mu kepada kami. Ini doa kami yang kami panjatkan, hanya dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, besok kita akan kembali ibadah Minggu Ceria.
yang dilaksanakan hari Senin jam 4 sore atau jam 16.00. Jadi kita akan ibadah via Zoom, nanti linknya akan dibagikan lewat grup SMGT. Jadi nanti minta sama mama atau papa atau kakaknya untuk minta tolong joinkan ke Zoom SMGT. Jadi adik-adik yang tuan rumah hari Senin nanti adalah teman kita Arya, Peno dan adik, dan Melody dan adiknya. Mari kita semuanya mempersiapkan hati kita untuk kita datang dalam ibadah Minggu ceria itu lewat via Zoom. Kakak tunggu ya kehadiran kita semua. Ya adik-adik, dengarkan petunjuk hidup baru untuk kita semua dari Yunus 1 ayat yang ke-16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Amin. Mari semuanya berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita terima berkat dari Tuhan, ingatlah kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Kita harus menjadi teladan dimanapun kita ada dan di lingkungan kita maupun dimanapun itu. Kita nyanyi, Aku Anak Terang. Adik-adikku, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, dalam rutinitas kita sehari-hari. Ingatlah, Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu menjaga kita, Dia yang akan selalu menuntun dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nyanyi tangan kanan, tangan kiri. Seluruh kakak guru yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.